waktu magang di Mas Hanung, Nugros kan cita-citanya jelas pengen jadi sutradara. Aku cita-citanya pengen jadi penulis. Sehingga ketika Nugros maju ke Jakarta, aku ini sering support cerita, sinopsis segala macam, dan juga nggak dibayar, orang sama-sama berjuang, sama-sama kiri. Nugros aja tidur di tempat Mas Hanung itu di sofa sampai badannya bungkuk lah. Aku supply terus cerita ini. Wah, sudah sampai skenario gagal, sampai ini gagal. Mungkin Nugros juga merasa bahwa aku sering support dia dan aku punya komitmen yang bagus sebagai penulis dan terus-menerus menulis. Akhirnya diajak ke Jakarta, dan ternyata penulis di Jakarta itu untuk sinetron itu sudah nomor 1, dapat fasilitas yang menurut aku sangat teramat super mewah. Saya harus memperkenalkan diri dulu buat teman-teman yang belum tahu. Saya Andi Kuswoyo, ya bisa di googling lah kalau pengen lebih banyak ya. Orangnya nyantai, kita tetanggaan ya. Terus saya sekarang tinggal di tepi pantai di Desa Wisata Serang. Nah, saya sampai sekarang itu dikenal sebagai penulis skenario, walaupun cita-cita sebenarnya pengen jadi petani. Di cerita untuk menjadi penulis itu sebenarnya diawali dari tahun 2000 ketika saya SMA ini. Saya harus kerja di Ludoyo Bitar. Situ ada dulu namanya ada Kawedanan, terus di depannya itu ada bakso. Saya ikut orang di situ jualan bakso dari jam 1 siang biasanya sampai habis ya, karena bakso Arema itu tidak pakai pengawet sehingga harus habis. Nah, dari situlah kemampuan berpikir saya itu menurun. Soal belajar ini matematika 5, kimia 5, fisika 4 gitu. Akhirnya saya memutuskan ketika kelas 3 saya mengambil jurusan bahasa, kalau nggak salah 12 atau 13 orang gitu. Nah, dari situ kenapa saya milih bahasa? Karena di situ tidak ada kimia, tidak ada hitung-hitungan, hanya ada sejarah, bahasa Inggris, agama, PPKN. Itulah nilai-nilai yang selama saya sekolah pasti di atas 8, 9, 10 itu udah biasa. Nah, dari situ saya ngambil bahasa, kemudian mulai menekuni tentang penulisan dan kuliah di Jogja. Nggak sampai lulus juga karena memang kuliah broadcasting itu menurut saya mahal, karena dulu masih pakai roll foto segala macem, sehingga saya hanya bisa bayar itu di semester 1. Waktu ujian harus pelunasan uang gedung, saya nggak mampu bayar. Saya masuk ujian mata pelajaran pertama dan terakhir itu. Jadi selama 6 bulan ujian semester 1, terus akhirnya keluar dari kampus, dari kelas, tapi saya tidak keluar dari kampus karena tujuan saya tidak mencari ijazah waktu itu. Tujuan saya adalah mencari ilmu. Akhirnya saya nyolong-nyolong. Ada kelas PR, saya masuk PR, ada kelas advertising, saya masuk advertising, ada kelas broadcast, kelas saya sendiri, saya masuk broadcast, sampai dosennya itu bosen ngusir. Kebetulan ada namanya Mas Endi itu dari Blitar juga. Nah, Mas Endi ini sampai, kamu sebenarnya anak broadcast apa anak PR? Di sini ada, di situ ada. Saya anak yang pengen belajar. Nah, dari situ Mas Endi akhirnya membiarkan saya untuk ikut kelas-kelas beliau. Terus ada Mas Rama, sampai sekarang kita berhubungan bagus. Mas Rama itu sekarang ngajar di UIN Sunan Kalijogo. Oh ya, di Jogja. Uinsuka. Ya, Uinsuka. Nah, dari situ saya berada di kampus itu 4 tahun. Di Kalau Uinsukanya itu. bukan di Adindonya, di ya. broadcast itu. Kenapa? Karena saya memang pengen belajar. Dari situ saya memahami apa itu broadcast, apa itu iklan, advertising, PR, dan film. Jadi ada 4 jurusan di kampus itu, saya semuanya bisa. Saya bisa desain, saya bisa pakai Photoshop, itu kerjaannya anak-anak advertising. Dari kemampuan itulah saya menyadari bahwa penulis itu pekerjaan yang sangat langka. Karena dari 42 teman sekelas itu rata-rata sutradara, kameramen, lighting, nggak ada yang nulis. Ketika mereka bikin konsep, mau bikin film, bikin iklan, bikin untuk tugas, mereka hanya diskusi, nggak ada yang nyatet. Akulah yang mencatat itu. Dari situ aku dikirimlah ke Bromo untuk kakak kelasku, anak gitar juga namanya Pak Ijo. Aku kan dipanggilnya Kacung ya. Cung, kamu coba riset ke sana. Oh, ada budgetnya nggak ya? Ada budgetnya itu 1,5 juta kalau nggak salah inget. 2006 apa 2005. Akhirnya aku ke Bromo, aku nginep di hotel karena memang nggak punya kenalan siapa-siapa, tapi teman-teman di Akindo ini base campnya kan anak-anak Mapala semua nih. Akhirnya dikenalkan, di Bromo itu ada namanya Mas Ngadri dan Mas Trin. Aku nginep di hotel, namanya hotelnya Lava View. Di sampingnya inilah ternyata base campnya anak-anak Mapala itu. Jadi uang 1,5, aku hanya pakai bayar hotel itu 1 malam. Selebihnya aku nginep di situ untuk riset. Kemudian aku pulang berpikir, oke, penulis adalah orang yang dibayar pertama kali. Dari situ aku menekuni terus, bikin novel, bikin buku, bikin cerpen.
ditolak sama penerbit. Mikir lagi, kenapa kok ditolak padahal tulisanku bagus, paling bagus se Indonesia Raya, tulisanku paling bagus sedunia. Harry Potter lewat, J.K. Rowling lewat, tapi versiku ya. Iya, tapi Ternyata penerbit bilang, iya mas, tulisanmu lebih bagus dari J.K. Rowling, lebih keren dari Harry Potter, tapi tidak menjual. Akhirnya aku berpikir, yang menjual apa? Aku tanya ke penerbit, akhirnya penerbit bilang begini, yang menjual itu begini-begini. Oke, aku nulislah itu. Novelku pertama kali yang aku sodor-sodorin tolak-tolak, simpen dong. Habis itu setelah berapa tahun kemudian menulis, oh aku tahu, yang dibutuhkan adalah pasar. Kenapa aku bisa nulis cintaku nyangkut di Facebook, love is anu, cinta is anu, terus catatan jomblo galau, itu semua pesanan. Terus menggenggam impian, itu agak-agak Islami, doa untuk Dinda, itu sebenarnya judul pertamanya untuk Dinda. Ketika tahun 2003 nulis, aku tawarkan kemana-mana nggak menjual. Habis itu muncul ayat-ayat cinta, zikir-zikir cinta. Aku nulis juga hijrahnya cinta. Karena pasar. Karena pasarnya. Dari situ lumayanlah terkenal, punya nama. Akhirnya kalau skenario ini kan memang sudah dari kampus, memang sudah punya link, punya temen. Nah, pertemanan itu sangat penting. Sampai akhirnya 2012 saya memutuskan ke Jakarta karena Fajar Nugros manggil, Mas ayo ke Jakarta, aku butuh penulis untuk sinetron, mau nggak? Aku bilang mau, dengan syarat aku dapat tempat. Saya tidak menanyakan bayarannya berapa, honornya berapa, enggak, tapi yang penting aku dapat tempat. Nah, kenapa Nugros manggil aku? Karena Nugros ini waktu magang di Mas Hanung, Nugros kan cita-citanya jelas pengen jadi sutradara, aku cita-citanya pengen jadi penulis. Sehingga ketika Nugros maju ke Jakarta, aku ini sering support cerita, sinopsis segala macam, dan juga nggak dibayar, orang sama-sama berjuang, sama-sama kiri. Nugros aja tidur di tempat Mas Anu itu di sofa sampai badannya bungkuk lah. Aku supply terus cerita ini. Wah, sudah sampai skenario gagal, sampai ini gagal. Nah, mungkin Nugros juga merasa bahwa aku sering support dia dan aku punya komitmen yang bagus sebagai penulis dan terus-menerus menulis. Akhirnya diajak ke Jakarta, dan ternyata penulis di Jakarta itu untuk sinetron itu sudah nomor 1, dapat fasilitas yang menurut aku sangat teramat super mewah. Aku datang pertama kali ke Jakarta itu dapat apartemen namanya Kedoya Elok, boleh di searching, itu seberangnya RCTI, deket banget sama Cinema Art, itu sekitar 10 meter lah, jalan kaki nyampe, tapi mobil itu selalu jemput penulis. Itu yang membuat aku bangga, oh penulis ternyata sekeren ini, dan nggak pernah nanyain honornya berapa. Terus aku kan disuruh tanda tangan kontrak, itu nilainya 7,5 juta, langsung aku diem gitu, ini kan gajiku selama 7 bulan ini kalau jualan bakso. Dari situ tadi ini yang paling kita ambil adalah satu, memang sebuah konten itu harus tahu segmennya ya, tahu pasarnya, terutama tahu pasarnya, entah itu konten apapun gitu ya. Apapun, jangan berpikir bahwa apa yang kita bikin bagus ya, karena kita harus meriset yang namanya pasar. Aku sudah ditolak cerpen, novel, film, semuanya. Sekarang aku lebih baik nunggu apa sih konten yang dibutuhkan dari TV, apa dari PH, apa kalau film apa yang laku, dan mau tidak mau kita harus mengikuti pasar. Tapi tetap untuk novel-novel idealis aku juga nulis, karena konten itu ya kita butuh untuk hidup dan butuh untuk menghidupi imajinasi kita, idealisme kita, dan segala macam. Jadi kalau dulu sudah dari zaman dulu memang sudah begitu. Aku selalu berpikir tulisanku, kontenku, semuanya aku berpikir paling bagus Indonesia Raya sedunia bahkan. Ya, itu menurutku semua orang sih. Iya, ketika baca, wah keren ini. Tapi itu tidak menjual. Percuma kita bikin konten bagus nggak ada yang nonton. Kalau kurang menjual gitu ya. Kurang menjual. Jadi memang harus, mau tidak mau kita harus riset pasar, apa yang dibutuhkan pasar itu. Step-stepnya kalau membuat konten itu apa? Ya benar tadi, mulai dari riset atau apa? Atau yang paling awal itu sebenarnya apa? Yang paling awal adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Kalau aku, ini kan lebih sering berkutat dengan dunia menulis, dengan dunia pertanian, dengan dunia perkopian. Ya aku tidak akan jauh-jauh dari situ. Dengan dunia pershootingan, entertain. Kalau ngeliat kontenku ya, kontenku itu paling ke lokasi syuting, behind the scene FTV ini, behind the series ini, ngobrol sama Siti Badriah, Fandi Christian, orang-orang FTV, karena lingkupku paling dekat dengan kita. Jangan kita di pantai sini terus kita ngontennya ke Korea gitu, kita ke Korea nggak pernah tahu. Nah itu yang nggak bagus. Artinya apa yang kita pahami, pertama ya harus membuat sebuah konsep dulu. Konsep ini bisa jangka panjang nggak sih? Kalau memang
outputnya untuk Instagram, untuk TikTok, untuk YouTube, untuk Facebook segala macam, pahami dulu apa yang ada di sekitar kita, kemudian bikin konsepnya. Oke, aku ini sukanya makan, ya aku akan bikin konten tentang makanan. Ini lagi viral misalkan pesulap merah dan Gus Samsudin gitu ya. Kenapa rame? Karena ya si Marcel itu dari dulu sudah mainan sulap. Itu sudah sangat dekat. Akan aneh kalau si Marcel ini bikin kontennya tentang masak-masakan. Kenapa Marcel bisa menjiwai? Ya karena dia sangat paham dengan dunia sulap menyulap itu. Ya, gitu. karena sudah ini Itu yang pertama adalah apa sih yang kita sukain dan apa yang paling dekat dengan kita. Kemudian kita melakukan riset pasar. Kalau aku membuat konten ini kira-kira yang nonton berapa? Tujuannya untuk apa sih aku konten? Kalau dikasih kopi bikin konten tujuannya untuk branding, bukan untuk selling. Kalau selling itu aku akan bayar SPG, aku jualin ke sana ke pantai. Tapi kalau aku bikin konten tentang dikasih kopi itu lebih ke branding, bahwa aku punya brand namanya dikasih kopi. Suatu saat sellingku di mana? Di kota. Misalkan Huda nih di Tulungagung pengen buka cabang. Oke, aku akan punya brand namanya dikasih kopi nih. Oke, Huda, kamu yang mengelola bahan-bahan dari aku ajarin bikin kedai kopi, namanya dikasih kopi, sudah terdaftar segala macam secara hukum, ini sudah resmi. Kamu nggak bisa pakai namaku sembarangan, bisa aku tuntut. Kemudian kita bagi hasil. Contoh, kamu yang punya tenaga, punya ini, aku punya barang. Misalkan kamu 75%, aku 25%. Tujuannya untuk branding, tidak untuk selling. Kenapa kok kedai dikasih kopi ini tidak selling? Karena ini tempat wisata. Aku sudah melakukan riset hampir 6 bulan. Orang-orang di Jawa Timur, khususnya Blitar, kalau berwisata itu bontrot. Benar, bawa makanan dari rumah. Bawa makanan dari rumah, dan mereka tujuannya pantai. Orang yang mampir kedai kopiku adalah orang-orang yang gabut. Orang yang memang punya tujuan, oh di sana ada Mas Edi dan Mbak Dita, datang, atau teman-teman media kayak tadi juga yang datang media. Ada orang yang memang lewat terus melihat ada yang unik, bukan wisatawan itu hanya 0,1%, artinya sangat kecil. Nah, kita harus memahami itu, mau tidak mau kita harus meriset. Habis itu ini kan urutan-urutan untuk membuat konten. Nah, setelah itu kita sudah tahu tujuannya apa, terus ya lakukan konsisten, terus menerus, lanjut aja terus. Lanjut. Dan jangan pernah berpikir nanti nggak ada yang nonton. Kita sudah melakukan riset kok, pasti akan ada yang nonton, pasti. Tinggal, dan jangan nyepam itu gini, kita bikin baru terus di broadcast itu males banget nonton. Biarkan orang menemukan kontennya kita itu berdasarkan dia memang pengen nonton. Kayak aku bikin kolam koi, ya aku akan mencari cara membuat kolam koi, pasti begitu. Cara membuat kopi, benar. Atau tiket masuk Pantai Serang, kedai kopi di Pantai Serang, penginapan di Pantai Serang. Jangan memaksa untuk menonton, karena apa yang kita bikin bisa jadi teman kita jauh lebih paham. Dan nggak penting, kamu ngobrol sama aku begini, bagi pras nggak penting, karena tiap hari pras sudah kesini ngobrol. Tapi bagi temanmu yang di Tulungagung, bisa jadi penulis, gitu. Ilmu baru. Itu aja sih sebenarnya. Selebihnya ya tergantung konsistensi kita aja yang paling penting. Yang penting ada riset, nanti kan pasti itu juga bermanfaat kan. Buat kita sendiri pasti kan. Ya, terutama buat kita sendiri. Dan itu ya pasti ada lah yang menonton. Itu walaupun nggak sekarang, entah di waktu yang akan mendatang itu kan kita juga nggak tahu. Dari beberapa teman-teman saya, terutama di desa itu kan rata-rata itu melihat, lah ning kutha itu kan wajar banyak fasilitas, tapi kalau di desa apa loh fasilitasnya, itulah. Ya kalau aku justru memilih sudah setahun ya memilih untuk kembali ke desa. Pertama memang kehidupan di kota itu tidak seindah yang kalian bayangkan. Aku punya mobil nih, contoh ya, aku punya mobil. Aku beli 7 tahun yang lalu. Kilometernya sekarang bisa dicek baru 50.000. Artinya aku punya mobil bagus nggak kepake. Iya, nggak kepake. Aku lebih sering naik ojek, lebih sering naik Grab, naik taksi. Kenapa? Karena macetnya sangat luar biasa. Sudah itu bisa dicek lah. Itu pun sudah aku bawa ke Jawa Timur itu kalau nggak salah 3 kali atau 4 kali. Artinya sudah 1000 kali 4 dan 4.000 kilo. Selebihnya bertahun-tahun ya sudah cuma di garasi gitu. Garasinya nyempil kecil gitu. Nah, artinya memang kalau teman-teman berpikir di desa terus minder terus kurang, justru bagi kita orang-orang yang di kota itu pengennya
kembali ke desa. lah. Banyak teman-teman yang berpikir di desa malah bikin studio, kayak temenmu itu kan. Di desa bikin studio, harusnya kan view desanya yang dijual, sawahnya kayak kebun jagungnya kayak. Podcast ngapain di kedai kopi, kebun jagung, bawah pohon pisang, pinggir sungai, kan harus begitu. Itu yang tidak dimiliki oleh Deddy Corbuzier, Denny Sumargo, Denny Darko. Mereka nggak punya pemandangan seindah ini gitu. Kalau masalah apa ya, kalau masalah fasilitas ya, aku nggak punya ini. Ya memang kalau mau bikin konten apalagi untuk YouTube itu pasti kita butuh komputer untuk editingnya. Walaupun di handphone juga bisa, cuman ya itu tadi, kalau di handphone kan kadang-kadang kita nggak serius nih, jadi males, jadi apa, nanti ngedit tiba-tiba ada yang telepon gitu. Tapi sebenarnya bisa-bisa aja pakai handphone, apapun bisa. Cuman kalau handphone nggak bagus terus diedit di komputer, itu juga suaranya juga jomplang, nggak sinkron. Ini ngomong apa di sana sudah berubah, itu akan emang bikin bete sih agak gitu. Tapi ya itu tadi, bahwa potensi yang paling dekat dengan kita, alam pedesaan itu justru lebih besar sebenarnya. Lebih besar, jauh lebih besar. Apapun kontenmu, kalau pemandangannya bagus orang akan seneng gitu. Kayak inilah contoh lah film Korea yang bagus, misalkan Hometown Cha-Cha-Cha. Itu ceritanya kan sangat sederhana. Dokter kembali ke desa. Nah, desa di Korea seperti apa sih? Kenapa orang nonton itu dan istilahnya menjadi trending di Netflix film itu? Karena aku pribadi nonton karena pengen tahu desa di Korea gimana ya. Oh ternyata gitu-gitu aja. Nggak seindah ini. Landscape-nya itu nggak seindah Tulungagung, nggak seindah Blitar, nggak banyak pilihannya. Karena Korea kan kecil. Nah, kalau kita bisa punya duit, kita bisa ke Ponorogo beda, kita ke Tuban sudah beda, kita ke Wonosalam sudah berbeda. Di sana tanahnya hitam, di sini tanahnya campur kapur. Kalau kita ke Trenggalek, di sana sudah banyak tuh apa keramik. Nah, potensi itu yang tidak keluar. Nah, setiap kota kita punya kesenian. Di sini ada jaranan, ada ketoprak segala macam. Di Ponorogo ada reok, budayanya. Kenapa enggak itu menjadi backgroundnya daripada cuma studio? Ya kalau studio semua sama kan. Ya begitu aja gitu. Harusnya lokal konten inilah sebenarnya yang sangat bagus, dan sekarang itu kan trennya adalah back to hometown, kembali ke desa. Kalau kita bisa menyuguhkan keindahan di desa, itu sangat luar biasa. Walaupun sebenarnya jangan berpikir hidup di desa itu enak, enggak juga, karena di sini itu gosip lebih cepat. Iya, lebih cepat. Jadi kita batuk di sini, di sana itu bisa tahu. Pasar Klatak itu bisa tahu. Itu di desa gitu. Ya. Dan kita harus tersenyum dengan semua orang, tapi ya itu desa. Apa yang kita lakukan di sini cepat banget menyebarnya lewat tetangga, karena tetangga kita kan kebanyakan memang kerjaannya cuma sampai setengah hari, selebihnya di rumah. Kalau petani kan pagi, siang udah selesai. Ngobrol ngerumpi. Oke Mas Hendy, terima kasih banyak. Itu tadi sudah banyak sekali pengalaman Mas Hendy, dan ini paling utama itu sebenarnya kita butuh sebuah dedikasi Mas. Kayak contohnya mungkin konten itu ada spiritual pribadi, maksudnya kayak jadwal pribadi yang dimana itu nggak bisa diganggu gugat. Itu apa ya? Itu bukan ritual ya, konsistensi dalam bekerja sebenarnya. Kalau aku kan memutuskan freelance sebagai penulis skenario, tidak terikat. Kalau di awal-awal terikat dengan Sinemart. Memang ada kontrak dulu, tanda tangan gitu. Habis itu berpikir bahwa setelah 5 tahun di situ mau ke PH lain itu kayaknya nggak enak gitu. Akhirnya memutuskan untuk aku freelance, bisa ke Rapi Film, bisa ke Star Vision, Framerate, ke PH-PH yang aku mau gitu. Pernah juga ke Soraya gitu kan, PH-PH, ke MD pernah. Jadi pengalaman lebih luas. Cuman kalau freelance itu ada yang namanya yaitu tadi konsisten. Kalau aku mau ada atau tidak ada pekerjaan, jadwalku yang tidak bisa diganggu itu jam 5 pagi sampai jam 10. Jam 5 pagi sampai jam 10. Itu kalau nggak nulis, baca-baca atau ngelamun. Gimana itu? Ya nongkrong, kadang bersih-bersih. Tapi kebanyakan memang aku gunakan untuk menulis itu. Jadwal jam kerjaku ya jam segitu, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artinya 7 jam juga sebenarnya. Tapi setelah jam 10 udah bebas. Biasanya kalau pagi itu habis sholat subuh kan pikiran kita fresh ya. Habis sholat subuh fresh banget, udah langsung buka laptop, bikin kopi. Segitu nanti jam 5, 6, jam 7 itu udah waktunya sarapan. Bisa makan roti atau apa yang ada, singkong apa dikit, baru nanti kan
makan agak gedenya itu jam 8 jam 9. Biasanya kalau istriku sudah paham, biasanya kita sarapan itu kita jam 10. Iya, Nasi. pagi biasanya roti apa, dan itu pun kalau aku kan sudah menikah sehingga istriku tuh gak paham rutinitas jam segini tuh. Aku kalau diajak ngomong bisa marah atau diem, apalagi kalau lagi nulis ya. Misalkan kamu tadi WhatsApp sekitar jam setengah 10 gitu. Iya. Nah, ini nanggung banget tapi baca dulu deh gitu. Iya, oke. Oh ya, nanti agak siangan gitu. Karena ya kita kalau mau konsisten ya harus itu punya jadwal. Nanti nulis 1-2 jam istirahat, jalan-jalan, nyapu, siram-siram bunga, balik lagi. Asal tidak diganggu, karena kita butuh fokus yang sangat tinggi. Penulis itu butuh fokus karena kita ngurusin semuanya, dialognya, adegannya, pemainnya. Kalau itu terjeda, itu rusak. Mood itu udah rusak. Dan aku sering ketika nulis tiba-tiba istriku, tolong dong bikinin ini, tolong dong ini. Itu kayak kesel gitu karena ini hilang. Harus ulang lagi, harus merokok dulu 2-3 batang, ketemu balik lagi. Itu yang susah. Orang bilang mati ide, sebenarnya enggak sih. Faktor terdistract gitu, terganggu oleh lingkungan, sehingga kalau tulis nggak punya ruangan di belakang. Ruang khusus. Kalau di Jakarta itu aku punya justru 3 ruangan, di teras, di kamar atas, sama di bawah di tengah, di kayak ruang tamu gitu. Kalau di sini aku lebih suka di belakang, itu kayak apa ya, cuman emperan kecil yang aku kasih meja. Walaupun aku bikin kedai kopi ini sebenarnya juga untuk nulis. Iya. Cuman ini kalau benar-benar urgent dan harus nulis nih, sekarang aku bisa di sini, bisa di situ, bisa pindah-pindah. Tapi kalau rutinitasku itu justru di belakang yang tidak terakses oleh orang umum. Oke. Jadi disitulah Pribadi lah ya, pribadi. privasi. Bahkan sampai ke belakang sana kalau perlu gitu. Semakin menyendiri semakin bagus. Luar biasa ini. Memang ya mungkin salah satu yang kita kalau masalah konten terutama di YouTube apalagi itu ekspektasinya tinggi, cuman ya kita fasilitas kurang gitu. Betul. Cuman ya kalau ngomongin fasilitas, apa yang ada di depan mata itu semua bisa kita Yang pakai penting kok. action gitu. Yang penting action, yang penting kalau bikin konten YouTube, Instagram segala macam, gambarnya itu tidak terlalu banyak bergerak. Artinya bisa aja kita taruh sini, kita ngobrol. Yang penting gambarnya still dulu. Yang penting, paling penting adalah gambar ini tidak goyang, tidak ngesek. Udah taruh aja, baru nanti kita insert apa yang kita omongin tadi, kita cariin gambar sehingga kaya gambar. Kalau kayak kata istriku, kalau aku sih yang penting info. Ya, Cuman ya, kalau penonton kan apaan sih ngomong mulu nih, nggak bener nih, jangan-jangan ngomong. Nah, yang penting adalah gambar masternya itu tidak bergerak, kemudian kita bisa insert gitu. Segampang itu sebenarnya kalau ngomongin. Pakai handphone apapun bisa. pasti bisa. Pasti Sekarang bisa. handphonenya anak-anak juga bagus-bagus. Iya. Handphonenya teman-teman edukasi ini juga bagus-bagus. Bagus. Yang penting handphone aja dulu, karena kalau ngomongin peralatan kamera, komputer segala macam pastilah itu biayanya ngomongin ya pasti jutaan. Ini adalah closing statement. Wah. Bahasanya closing statement. Buat teman-teman, terutama juga saya pribadi, juga teman-teman yang ada di komunitas diskusi, closing statementnya apa itu, coba lah untuk membangkitkan semangat teman-teman karena ini mulai redup. Iya, sebenarnya sangat sederhana sih. Kalau saya berprinsip, if you want, you must do. If you want, you must do. Artinya kalau kamu pengen ya lakukan. Jangan hanya ngomong aku pengen tapi nggak Kebanyakan ngapa-ngapain. konsep, ya? Betul. Konsep itu satu, praktekin, nggak bagus ganti. Boleh. Cita-cita juga begitu. Aku dulu cita-citaku sangat sederhana. Pengen hidup di gedung yang tinggi. Pengen tinggal di apartemen gitu yang tinggi. Kenapa itu? Dan itu tercapai di tahun 2012. Karena menurut aku keren. Oke. Bisa melihat kemana-mana. Ternyata Iya, gitu-gitu aja, ternyata hidup di apartemen, buka pintu angin kenceng banget. Sudah nih, cita-citaku sudah tercapai, aku ganti cita-cita. Itu boleh. Tapi apa yang kita inginkan, pengen sesuatu, lakukan konsisten terus sudah. Oke, itu adalah closing statement dari Mas Endi Kusoyo. Terima kasih banyak Mas Endi. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya, terutama ya kita sebagai kaum berbahan ini minimal ada energi positifnya lah. Saya sendiri Miftahul Huda atau Huda Kadut. Endi Kusoyo. Terima kasih banyak teman-teman diskusi dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.